depan belakangnya. Apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ya, siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tahu temannya pada kemana? Pepi izin, kemudian Erlinda izin juga, sama Ani izin juga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Coba lihat pertanyaan yang ada di layar. Pernahkah kalian melihat tumbuhan di sekitar rumah? Tumbuhan apa saja yang pernah kalian lihat? Dwi pernah lihat pohon apa? Pohon mangga, kemudian ada lagi? Jambu. Nah, apakah semua tumbuhan itu memiliki bagian tubuh yang sama? Misalnya tadi jambu sama pohon mangga, apakah bagiannya sama? Ada yang sama, ada yang berbeda. Oke. Nah, jadi tubuh tumbuhan itu memiliki bagian tubuhnya yang sama, namun jenisnya yang berbeda-beda. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan melalui pengamatan gambar atau poster dengan benar. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi setiap bagian tubuh tumbuhan melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan jenis akar, jenis batang, dan bentuk tulang daun berdasarkan pengamatan gambar, panel, KPD dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hubungan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kelangsungan hidup tumbuhan melalui diskusi dan klasifikasi kelompok dengan tepat. Nah, kira-kira anak-anak ibu sudah pada siap belajar? Siap, Bu. Sudah pada semangat? Semangat. Biar kita lebih semangat, kita breaking dulu, mau? Mau. Oke, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ada yang tahu breakingnya yang ikutan-ikutan di layar ini seperti apa? Belum tahu ya? Mau ikut contohan dulu atau mau bareng-bareng langsung? Oke, jadi gini, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan, tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita di pinggang keduanya, badan kita bungkukkan, yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan. Oke, ulang-ulang kayak gini pada. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan, tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita di pinggang keduanya, badan kita bungkukkan, yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, silakan kembali. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.
bagian tubuh tumbuhan tidak ada pada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Jika salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada batangnya, tidak ada akarnya, apa yang oke bisa mati. Betul ya Dea? Tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi kalau salah satu bagian tumbuhan itu tidak ada, maka tumbuhannya itu tidak dapat berkembang dengan baik atau bisa mati. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada akar, di mana akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan dan juga bagian ini biasanya terkubur di dalam tanah. Kemudian fungsi akar bagi tumbuhan yaitu yang pertama menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Selanjutnya yang kedua sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Dan yang ketiga itu menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan juga wortel. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis akar. Nah, jadi jenis akar dibagi menjadi dua, ada akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, yang pertama itu akar tunggang, yaitu akar yang tumbuh dari batang kemudian masuk ke dalam tanah. Nah, cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan mangga, jeruk, jambu, cabai, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu ada akar serabut, di mana akar serabut itu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Kemudian akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki pada tumbuhan padi, jagung, dan juga rumput. Nah, dapat dilihat ya yang anak perbedaan dari akar tunggang dan juga akar serabut. Kalau akar tunggang dia memiliki ini pangkal yang lurus, kemudian dia bercabang-cabang. Kalau misalnya akar serabut dia dari batang kemudian membentuk akar. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Selanjutnya itu ada batang, di mana batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Kemudian batang juga memiliki struktur yang kompleks karena memiliki ruas antar ruas. Nah, adapun fungsi dari dari batang. Yang pertama, sebagai alat transportasi yang mengangkat air dan mineral dari akar menuju daun, kemudian menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat, penyokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis batang, di mana jenis batang ini ada 3, batang berkayu, kemudian batang basah, dan juga batang rumput. Nah, yang pertama itu ada batang berkayu. Jadi batang berkayu itu batang yang keras dan kuat, karena sebagian besar terdiri atas kayu. Nah, umumnya ini dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti pohon mangga, cemara, pohon beringin, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada batang basah, di mana batangnya yang lunak dan juga berair, yang biasa dimiliki oleh tumbuhan pohon pisang, bayam, kangkung, dan lain-lain. Kemudian itu batang rumput, di mana batang rumput ini batangnya tidak keras, kemudian mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga. Misalnya pada tanaman padi, serai, rumput-rumput pada umumnya. Nah, jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau batang berkayu berarti batangnya seperti ini. Nah, ini contohnya itu batang basah, ini batang yang terdapat pada pohon pisang, dan ini batang rumput yang terdapat pada padi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada daun. Jadi daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipi, melebar, dan juga berwarna hijau. Fungsi dari daun yaitu tempat tumbuhan untuk membuat makanan, kemudian proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis, dan fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Kemudian ada macam-macam bentuk tulang daun. Yang pertama itu tulang daun menyirip. Nah, jadi tulang daun menyirip ini bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contohnya terdapat pada daun mangga, kemudian jambu, dan juga nangka. Kemudian yang kedua itu tulang daun menjari. Jadi tulang daun menjari ini bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya terdapat pada daun pepaya, singkong, dan juga daun kapas. Kemudian itu ada tulang daun melengkung. Jadi tulang daun melengkung itu bentuknya berupa garis-garis
melengkung. Contohnya terdapat pada daun sirih, daun genjer, kemudian daun enceng gondok. Dan yang terakhir itu tulang daun sejajar. Di mana bertulang daun sejajar, kemudian bentuknya berupa garis-garis sejajar. Dan contohnya terdapat pada daun padi dan juga daun jagung. Nah, selanjutnya bagian yang keempat yaitu bunga. Jadi bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Nah, fungsi dari bunga itu tempat terjadinya penyerbukan, kemudian sebagai alat pengambilan tumbuhan, dan sebagai penghasil biji. Kemudian bagian-bagian bunga. Jadi bagian-bagian bunga terdiri dari putih, kemudian dari benang sari, kelopak bunga, mahkota bunga, dan juga tangkai bunga. Selanjutnya yang kelima itu ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Kemudian fungsinya itu melindungi biji dan juga membantu penyebaran biji. Kemudian ada bagian-bagian dari buah yaitu ada biji, daging buah, dan juga kulit buah. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang pahami? Kalau begitu kita lanjut mengerjakan LKPD. Nah, jadi untuk pengerjaan LKPD-nya, Ibu mau bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, Vera Dea kelompok 3, kemudian Mura dan Kayla kelompok 4. Nah, untuk pengerjaannya, di sini ada 2 lembar ya. Nah, bagian yang pertama ini kan ada gambar, kemudian ada nomornya. Nanti misalnya nomor 1 ini bagian apa, kalian tulis, kemudian fungsinya apa, silakan ditulis juga. Dan untuk lembar yang kedua, ini ada pertanyaan. Nah, jadi kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan soalnya. Tuh, bisa dipahami? Bisa, Ibu.
Belum Ibu. Tunggu dulu ya. Naik dulu ya. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah Ibu. Nah, belum siap kelompok mana? Kelompok 3 sudah? Belum Bu. 2 menit lagi ya. Oke, kelompok 3 sudah ngumpul belum? Oke, sudah semua ya? Oke, selanjutnya itu Ibu mau salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau presentasikan atau mau Ibu tunjuk? Tunjuk. Ibu mau yang presentasi kelompok 4. Silakan kepada Nora dan juga Kayla untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, di gambar pertama itu ada daun, jadi fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Lalu untuk gambar kedua itu ada batang, fungsinya untuk menopang berdirinya tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga itu ada buah, fungsinya melindungi biji. Yang keempat itu ada bunga, fungsinya tempat kehidupan dan juga alat untuk pertumbuhan biakan. Dan yang kelima itu ada akar, fungsinya mengangkut air dan juga mineral. Soal yang kedua penjelasan. Soal pertama, sebutkan jenis-jenis akar pada tumbuhan dan berikan masing-masing satu contoh. Jadi jenis akar itu ada akar serabut, akar tunggang. Untuk akar serabut itu ada padi, akar tunggangnya jambu. Kemudian soal nomor 2, sebutkan jenis-jenis batang pada tumbuhan dan berikan masing-masing satu contoh. Itu jenisnya ada batang berkayu, itu beringin, batang basah itu ada genjer, dan yang ketiga batang lumpuh itu ada jagung. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan jenis-jenis tulang daun dan berikan masing-masing satu contoh. Ada tulang daun menyirip itu mangga, tulang daun menjari itu singkong, tulang daun sejajar itu ada padi, dan tulang daun melengkung itu adalah sirih. Terus menurut kalian apa yang akan terjadi jika salah satu bagian tumbuhan tidak berfungsi? Jelaskan.
Nah, jika salah satu bagian tumbuhan tidak berfungsi, maka tumbuhan itu tidak akan hidup dengan baik atau bahkan bisa mati. Oke, betul sekali ya jawaban dari kelompok 4. Tangan untuk kelompok 4. Jawabannya dikasih Bu, masih Bu. Oke, dari jawaban kelompok 4 ada jawabannya yang ada kelompok yang punya jawaban yang berbeda. Sama. Dari contoh-contohnya itu yang gambar kedua ada yang sama semua atau ada yang beda? Sama. Nah, akar tunggalnya kalau kelompok 1 apa jawabannya? Mohon Bu. Oke, kalau akar serabutnya kelompok 2? Padi. Oh, sama ya ternyata. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu ada kuis. Nanti Ibu akan tampilkan soal, kemudian nanti yang bisa jawab silakan untuk mengangkat tangannya ya. Nah, soal pertama. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah. Tunggu Ibu selesai baca soalnya ya, Ais. Oke, ulang ya. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah. Silakan angkat tangannya yang bisa jawab. Oh, sudah duluan Nura. Apa Nura jawabannya? Jawabannya D, Bu, akar. Oke, betul teman-teman jawaban teman-temannya? Betul. Kita lihat ya. Ya, betul. Selanjutnya soal kedua. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di bagian. Nah, silakan Dwi. Oke, apakah jawaban Dwi betul teman-teman? Oke, kita lihat ya. Betul, tepuk tangan untuk Dwi. Nah, soal terakhir. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air serta makanan adalah. Nah, silakan Kak Is. Datang, oke. Kita lihat ya jawaban Kak Is betul atau tidak. Kalau betul, tepuk tangan untuk Kak Is. Oke, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau? Ada yang tunjuk? Tunjuk. Silakan kepada Dea. Dea Paramita. Jadi hari ini kita belajar tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, daun, batang, bunga, dan buah. Kemudian setiap bagian-bagian tumbuhan itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Seperti batang itu sebagai penopang dan pengangkut makanan, kemudian daun sebagai tempat untuk tumbuhan melakukan fotosintesis, kemudian buah itu untuk melindungi biji dan membantu persebaran biji, kemudian akar untuk menyerap nutrisi dan mineral. Kemudian setiap bagian-bagian tumbuhan itu diperlukan agar satu tumbuhan itu bisa hidup dengan baik dan berkembang biak dengan baik. Oke, baik sekali. Untuk Dea. Oke, seperti yang dikatakan Dea ya, tumbuhan itu memiliki beberapa bagian utama, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, setiap bagian tumbuhan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, namun saling berkaitan. Nah, akar contohnya berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, serta penopang tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Kemudian batang berfungsi sebagai penopang dan alat pengangkut air serta makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian daun itu merupakan tempat terjadinya fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Kemudian bunga berfungsi sebagai alat pengembang biakan yang menghasilkan biji, dan juga buah itu berfungsi untuk
untuk melindungi biji dan juga membantu penyebaran. Nah, jadi semua bagian tumbuhan itu bekerja sama agar tumbuhan itu dapat tumbuh, berkembang, dan juga bertahan hidup dengan baik. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Kalau itu karena misalnya dikasih bintang 1 sampai 5, kira-kira dikasih bintang berapa? 10. Nah, banyak sekali. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya sebelum kita pulang, Ibu ada tugas untuk di rumah. Jadi tugasnya silakan kalian catat ya. Nah, jadi kalian cari 1 sampai 2 jenis tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Lalu tuliskan akar, batang, kemudian daun. Lalu yang ketiga itu jelaskan secara singkat fungsi dari salah satu bagian tumbuhan yang kamu temukan. Nah, maksud dari nomor 2 ini misalnya kalian melihat pohon jambu. Nah, jadi pohon jambu ini termasuk akar apa? Kemudian batangnya itu termasuk jenis batang apa, dan juga daunnya termasuk jenis daun tulang apa. Paham? Paham. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpul minggu depan ya, di hari Kamis. Baik, Ibu. Oke, silakan alat tulisnya di sini dulu. Oke, sudah? Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, kita pulang mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Nadine. Sekian dari Ibu Aliri. Assalamualaikum.